informasi kuliner, rujak. Ini kuliner khas Indonesia, ada banyak jenisnya ya. Nah, kalau di PD Aceh Jaya, di PD Jaya Aceh, maksud saya ini ada rujak plik. Pliok. Plik. Yang menggunakan bumbu khas dan juga diolah bersama biji salak. Nah, lucu lagi nih ada yang di Cirebon, Jawa Barat. Ini ada rujak jaran legendaris dengan sambal ulek pedas. Uniknya, kedai rujak yang berjualan sejak tahun 1984 ini letaknya justru ada di area pemakaman. Serem gak sih pedes-pedes sambil makan gitu? Kita coba ya kapan-kapan. Siapa bilang makanan enak hanya tersaji di rumah makan mewah atau hotel bintang 5? Di Desa Gamel, Kabupaten Cirebon, ada rujak legendaris yang dijual di area pemakaman. Namanya rujak Gamel Jaran. Rujak jaran merupakan kuliner khas Cirebon dengan potongan toge, kol rebus, kangkung, tahu, kuah pindang, serta gorengan. Yang tidak kalah spesial dari rujak jaran adalah sambal terasi pedas dengan gula Jawa dan asam Jawa. Sambal diulek secara tradisional tanpa mesin untuk memberikan cita rasa khas. Walau letaknya bersebelahan dengan deretan makam, para pengunjung mengaku rasa pedas dan aroma rujak jaran bisa mengalahkan suasana seram berada di area kuburan. Bedanya sama rujak biasa apa, Bu? Ya dari terasi racikannya, ikan terasinya, terus kalau sama pedasnya. Pedasnya gimana maksudnya? Banget. Pedas banget? Iya. Oh gitu, oke. Mungkin ininya juga bekas tangannya juga udah tahu bau tapi dicium lagi. Ininya udah pedas, dicocol lagi, dicocol lagi. Warung makan yang sudah berjualan sejak tahun 1984 ini bisa menjual hingga 300 porsi rujak setiap harinya. Untuk menikmati satu porsi rujak jaran, pembeli cukup mengeluarkan uang Rp10.000 saja. Kalau di Cirebon ada rujak jaran, Aceh juga punya kuliner rujak khas. Namanya rujak salak plik. Berbeda dengan rujak pada umumnya, ada bumbu khas yang digunakan, yakni plik atau patarana. Plik terbuat dari ampas kelapa yang diperas minyaknya hingga kering dan berwarna coklat. Bumbu plik kemudian dikombinasi dengan biji salak yang telah dikupas, manisan, asam jawa, cabai rawit, garam, dan gula kemudian diaduk rata. Enak, mantap. Kalau orang Minang kesini datangnya cepat, laris, manis. Ibu aja dalam 1 minggu berapa kali kemari? Setiap hari. Setiap hari? Ya. Makan salak itu? Di kedai rujak salak plik yang terletak di Jalan Negara Kabupaten PD Jaya ini, sebanyak 240 kg salak mentah atau sekitar 300 porsi rujak salak laku terjual dalam sehari. Satu porsi rujak salak plik dijual hanya seharga Rp5.000. Tim Liputan, CNN Indonesia. Selanjutnya pagi ini kami akan mengajak Anda mencicipi sajian seafood yang juga menggugah selera. Selain daging yang empuk, lobster menjadi salah satu yang disediakan di resto di Bandung ini dibumbui dengan rempah andaliman. Saking pengen ngecipinnya tuh sampai buru-buru nih. Iya, itu perpaduan antara bumbu dari Sumatera Utara dan juga dari Bandung ya, seafoodnya ya. Oke, masih dari Bandung ada mie khas Jepang ramen yang diproses dengan es batu namanya sukemen. Nah, penasaran gimana rasanya? Berikut informasinya. Siapa yang tak tergoda dengan ukuran yang besar serta rasa gurih dan empuk daging lobster seperti ini? Rasanya yang lezat akan semakin nikmat kala dicampur rempah andaliman. Di telinga orang Jawa, andaliman mungkin terasa asing. Namun bagi warga di Sumatera Utara, andaliman atau merica Batak biasa digunakan jadi bumbu masakan. Salah satu kedai seafood di Jalan Pasir Koja, Bandung menyajikan sajian lobster dengan andaliman. Pertama bikin menu andaliman ini kan karena di Jawa Barat ini nggak begitu populer untuk andaliman, untuk rempah andalimannya. Cara membuatnya, bersihkan lobster lalu potong bagian tengahnya. Rebus lobster hingga berwarna oranye. Sementara untuk bumbu, tumis bawang putih dan bawang merah bersama mentega. Kemudian masukkan andaliman, rosemary, black pepper, jinten, dan peterselie.
Bakar lobster menggunakan torch, lalu masukkan lobsternya ke bumbu dan siram ke seluruh bagian lobster. Lobster rempah andaliman pun siap disantap. Rasanya itu gurih dan arah ke rempah gitu sih, jadi enak menurut saya. Lobster rempah andaliman dibanderol mulai dari Rp210.000 per setengah kilogram. Selain lobster, aneka hidangan hewan laut lainnya seperti cumi-cumi hingga kerang juga diburu di sini. Siapa yang tak kenal mie khas Jepang satu ini? Yap, ramen. Memiliki banyak varian, ternyata ada juga loh ramen yang diolah dengan es batu terlebih dahulu. Ramen ini disebut sukemen. Merendam mie di dalam air es dipercaya dapat membuat tekstur mie menjadi kenyal sekaligus renyah saat dikonsumsi. Air es itu yang mengikat untuk supaya si mie-nya lebih kenyal dan lebih crunchy bisa nanti dimakan. Nanti dicelup ke kuah yang kental. Nah, selagi menunggu mie direndam dalam air es, yuk bikin kuahnya dulu. Caranya, masukkan kuah pada panci, tambahkan soyu, cuka, garam, gula, dan penyedap rasa. Masukkan tepung maizena hingga kuah mengental. Letakkan ayam yang sudah dibakar di atas mangkuk. Terakhir, sajikan mie dengan menambah beragam taburan. Sukemen pun siap disajikan. Mie dan kuah sukemen tersaji dalam mangkuk yang terpisah. Sini memiliki ramen yang unik menurut saya. Selain mie-nya dingin dan kuahnya hangat, itu menjadi perpaduan yang pas buat saya. Satu porsi sukemen dijual seharga Rp45.000. Kedai ramen di Jalan Halmahera Bandung ini juga menjual varian ramen lainnya. Dian Permatasari, Bandung, Jawa Barat.